Saya tanya nih, kenapa kita sholat? Tuh, udah puluhan tahun sholat, nggak tahu kenapa harus sholat. Barusan sholat kan? Ya. Nah, kalau sholatnya benar dari awal sampai akhir, wudu sebagai syarat benar, takbir pembuka sholat benar, sampai dengan salam, itu kewajiban gugur. Kewajiban sholat subuh gugur. Pahala dapat sesuai dengan kadar keikhlasan. Tapi manfaat dari tujuan sholat itu dapat nggak? Saya tanya nih, kenapa kita sholat? Tuh, udah puluhan tahun sholat, nggak tahu kenapa harus sholat. Satu kan jelas tadi saya jawab kan, membuktikan keimanan kita kepada siapa? Allah. Itu baru hablum minallahnya. Sedangkan dalam Islam itu kan dua konsepnya, hablum minallah, yang kedua hablum minal makhlukat, bukan hanya dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan dan sebagainya. Nah, kalau yang pertama kaitan dengan Allah, selesai kita, begitu salam selesai dengan Allah. Kaitan dengan manusianya apa? Maka muncullah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kaitan dengan manusianya, setelah salat itu, salat yang benar ditunaikan mampu merubah orang yang salat itu menjadi lebih baik, terbebas dari dua sumber keburukan, baik fahsya yang bersumber dari syahwat, zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok. Jadi nggak ada orang sholat kalau sholatnya benar itu kata-katanya kotor tuh nggak ada. Nggak ada orang sholat yang terjebak LGBT. Nggak ada orang yang sholatnya benar yang senang pornografi. Nggak ada orang yang sholatnya benar yang senang dengan perbuatan-perbuatan menyimpang, itu nggak ada. Ya contoh paling gampangnya kan dulu pezina banyak di era-era dakwah Nabi jahiliyah itu. Dan semua jenis zina mereka itu khatam. Semua jenis zina khatam. Tapi setelah mereka dididik dengan sholat, hilang semua zina itu. Bahkan memuliakan dengan sesama. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Nafsu perut itu karena terlalu lapar mencuri. Ditambah dengan akal, korupsi. Kan orang bilang kalau ayam mencuri, ya kan? Kalau lebih besar korupsi kan? Padahal sama-sama mencuri kan? Ya kan? Sapi makannya apa? Rumput. Nah, ada orang makannya aspal. Ya. Yang harusnya 7 cm jadi 5 cm jadi 2 cm gitu kan? Ya. Nah, itu mungkar namanya. Sehingga banyak rusak, banyak dicek-cek gitu kan? Ya, dipastikan bagus lagi. Nah, itu mungkar. Maaf, mencuri, membuat hoax, berselisih, menipu sampai ke tingkat tinggi, membunuh dan sebagainya, itu mungkar. Orang sholat itu mustahil mengerjakan itu. Karena saat dia selesai sholat, dia sudah terkoneksi dengan Allah. Makanya begitu tuntas sholatnya, dia sudah merasa diawasi Allah, nyambung dengan Allah. Ya bagaimana orang diawasi Allah berbuat maksiat ketika dia sadar Allah mengawasinya? Itu yang dimaksud Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau engkau sudah tuntas mengerjakan sholat, maka engkau akan punya koneksi. Kalau benar sholatmu, engkau terkoneksi dengan Allah. Zikir itu terkoneksi, nyambung. Kalau merasa belum connect karena banyak pikiran dunia, padahal harusnya dibuang. Ya, makanya saat sholat kan kita mengangkat begini kan? Itu diantara ilmu hikmahnya, ketika sedang sholat tuh buang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa. Pasrahkan diri kita sepenuhnya pada Allah, buang ke belakang. Ini kadang yang terjadi, tangannya begini, dunianya malah ikut. Makanya ketika takbir itu, lisan mengucapkan Allahu Akbar, tapi di pikirannya, handphone hu akbar, proyek hu akbar, sendal hu akbar, jemuran hu akbar. Karena dunia ikut. Kan? Sering terjadi begitu ya? Ya? Kembali. Nah, ini yang menjadikan manfaat sholat gak diraih. Akhirnya apa? Tanha anil fahsya'i wal munkarnya gak dapat. Konektivitasnya berkurang. Untuk menutup itu pasca sholat, kemudian diajarkan zikir. Kenapa akhirnya istighfar, zikir pertama yang kita ucapkan? Kan ba'da sholat itu, Assalamualaikum warahmatullah. Salam itu menutup sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai nih. Bukankah setelah itu istighfar? Istighfar dulu kan? Kenapa zikir pertama urutannya istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah, karena barangkali yang harusnya khusyuk itu maksimal terganggu dengan keadaan pikiran yang tidak bisa dikontrol. Itulah sebabnya.
Nah, istighfar itu membuka kita supaya menyambung terus. Sehingga ketika subhanallah, alhamdulillah terkoneksi. Keluar dari masjid sudah ingat Allah. Makanya kalau keluar dari masjid ingat Allah, tidak akan pernah terjadi tertukar sendal. Ingat Allah kok. Nggak ada kehilangan kotak infak. Nggak ada. Nah, kalau keluar dari masjid saja sudah bagus, apalagi dibawa ke rumah, dibawa ke kantor, nggak akan berbuat maksiat. Nah, itu tujuannya tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah,